Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, insyaallah semua dalam keadaan sehat ya. Oke, insyaallah minggu ini Ustazah akan memberikan materi yang berjudul amil nasab atau amil nawasib. Apa sih amil nasab atau amil nawasib ini? Amil nasab atau amil nawasib artinya itu huruf-huruf yang dipakai untuk menasabkan fiil mudhari. Jadi ketika ada huruf-huruf ini sebelum fiil mudhari, maka fiil mudhari tersebut akan menjadi nasab gitu ya. Nah, apa aja nih huruf-hurufnya? Yang pertama ada an. Artinya itu bahwa atau biasanya juga nggak diartikan, jadi cuman an aja, diletakkan di antara dua fiil. Terus ada lan, artinya tidak akan. Nah, biasanya itu digunakan untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu nggak akan terjadi kalau ada huruf lan ini. Idzan artinya jika demikian. Nah, biasanya ini digunakan untuk menjawab sesuatu pertanyaan gitu. Jadi ada pertanyaan terus dijawabnya pakai idzan. Terus ada apa lagi? Ada kai, artinya agar atau supaya. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu alasan gitu ya. Terus ada lam kai. Lam sama kai gitu ya. Artinya sama, agar atau supaya. Nah, sama juga menjelaskan suatu alasan. Terus ada huruf lamul juhud. Nah, ini biasanya itu artinya itu tidak akan, dan biasanya juga digunakan sebagai bentuk pengingkaran suatu kalimat dan terletak setelah makana gitu. Ntar ada contohnya ya. Terus ada huruf hatta, artinya hingga atau sampai. Lanjut. Nah, ini maaf kepotong gambarnya yang atas. Ada huruf alfa'u asbabiyah, jadi dijawab dengan alfa'u asbabiyah. Terus ada juga huruf menjawab dengan wawu al-ma'iyah, jadi ada pertanyaan terus dijawabnya dengan alfa'u asbabiyah dan wawu al-ma'iyah. Terus ada huruf au. Au ini terbagi dua, jadi au yang bermakna ila dan au bermakna ila gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat. Yang pertama an, aku ingin pergi ke masjid. Jadi ana uridu an adhaba ilal masjidi. Nah, di situ bisa lihat ya, an adhaba. Kenapa bukan adhabu? Karena ada huruf an sebelumnya, jadi mansub bukan marfu. Kalau adhabu itu marfu, kalau adhaba itu mansub karena ada huruf an sebelum fi'il mudhari gitu. Kemudian lan, contoh huruf lan, tidak akan sukses orang yang malas. Lan yanjaha al-kaslanu. Lan yanjaha. Kenapa lan yanjaha bukan yanjahu? Karena ada lan, dia menjadi mansub disebabkan huruf lan. Biasanya kan kalau kita temuin itu kan yanjahu ya. Yanjahu itu dalam keadaan marfu'. Nah, gimana supaya jadi keadaan mansub? Kita tambahin huruf lan, jadi lan yang jaha al-kaslanu. Idzan. Nah, idzan, jika demikian engkau akan sukses. Idzan tanjaha gitu. Jadi fi'il mudhari menjadi mansub karena ada huruf idzan. Lanjut. Contoh-contoh kalimat selanjutnya ada kai. Kayak kaf gitu. Jadi contohnya, bersungguh-sungguhlah saudaraku agar engkau sukses. Ijtahid ya akhi kaitan jaha ya, bukan tanjahu tapi tanjaha, fathah atau mansub karena ada huruf kai yang berartikan agar ya. Terus ada lam dengan kai, lamu kai. Tinggikan suaramu agar mereka dapat mendengar. Irfa sautaka liyasma'u. Nah, di sini ada agak aneh, agak bingung ya. Mana lam kainya
li-nya. Nah, liyasma'u li-nya ini lamukai, artinya juga agar kan, liyasma'u, tapi kok nggak fathah ustazah? Karena di situ ada fi'il khamsah, nunnya dihilangkan. Kan biasanya yasma'una, nah na-nya itu dihilangkan menjadi mansub karena ada lam kai, paham nggak? Ntar kalau kurang paham tanyakan di akhir ya. Lanjut, ada lamul juhud. Nah, seorang lamul juhud ini contohnya itu seorang muslim tidak akan mencemooh saudaranya. Contohnya, makanal muslimu liyas khoro akhohu. Mana lamnya? Liyas khoro, beda sama yang sebelah. Kalau sebelah kan lamukai, ini lamu juhud gitu, beda, artinya juga beda. Nah, karena kalau lamul juhud ada makana, kalau lamukai nggak ada makana pasti ya, gitu. Jadi liyas khoro bukan liyas khoru, jadi mansub fi'il mudhari'nya. Lanjut, contoh selanjutnya ada hatta. Janganlah kalian mengobrol hingga pelajaran selesai. Contohnya bahasa Arabnya la tatahaddatsu hatta yantahiya ad-durusa. Yantahiya, hatta yantahiya, kan sebelum fi'il mudhari' yantahiya ada hatta kan, maka ada ya, ada mansubnya, situ ada fathah, di ya itu ada fathah, itu termasuk mansub gitu. Terus ada alfa'u as-sababiyah. Contohnya menghadaplah maka aku akan berbuat baik. Akbil fa'ahsina ilaika. Jadi kenapa kok alfa'u as-sababiyah ustazah? Iya, karena fa ini berarti kan sebab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan bahasa yang unik ya, makanya fa-nya ini untuk sebab kenapa dia harus menghadap gitu ya. Terus lanjut, ada huruf al-wawu al-ma'iyah. Contohnya, Tuhanku berilah aku taufik maka aku akan beramal soleh gitu. Contohnya, Robbi wafikni wa'amala solihan wa'amala. Nah, wa-nya ini yang disebut al-wawu ma'iyah, wa'amala solihan. A'mala kan jadi mansub ya, bukan a'malu tapi a'mala. Tandai dengan huruf fathah. Lanjut ya. Nah, au. Nah ini au ada yang bermakna ila dan yang bermakna ila. Contoh yang bermakna ila, contohnya, sungguh akan kubunuh orang kafir kecuali dia Islam. La'aqtulannal kafiro au yuslima. Au yuslima bukan yuslimu ya, karena artinya ila. Terus au yang bermakna ila, aku benar-benar akan menghukum hingga kau memenuhi hakku gitu ya. Bahasa Arabnya itu la'ah kumannaka au takdiani haki. Nah, au takdiani itu mansub karena ada au bermakna ila gitu ya. Lanjut. Nah, kita alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran. Maka ustazah membuat tugasnya adalah buatlah satu contoh dari setiap huruf amil nawasib yang tadi ya, dan dikumpulkan di Google Classroom. Contohnya satu aja, an satu contoh, lan satu contoh, izan satu contoh, hatta dan seterusnya satu contoh ya. Syukron, mungkin cukup di sini pembelajaran kita. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti boleh tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.